Hai guys, hai teman-temanku semua, salam sayang dari saya dan semoga kalian sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan sampingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat fun reading, iaitu yang pura-pura tidak cinta, yang pura-pura tidak ada rasa. Nah, siapakah orang ini? Teman-teman, di tema readingan kali ini, kita akan cuba membongkar isi hati sebenar seseorang ini ke kamu. Dia yang berpura-pura tidak memiliki sebarang rasa atau cinta terhadap dirimu. Dan siapakah orang ini? Baiklah, tanpa melengahkan waktu, kita teruskan saja ke pembacaan umum hari ini dan perlu saya terapkan bahawa genre reading ini bakalan menarik energi banyak orang dan tidak semestinya akan resonate dengan situasi semua. Kepekaan kamu amat diperlukan bagi membedakan apa yang baik dan apa yang tidak. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan ya. Okey. Siapakah seseorang ini yang berpura-pura tidak ada rasa dan juga berpura-pura tidak mencintai kamu? Siapakah dia yang sedang berpura-pura tidak memiliki sebarang rasa dan sebarang perasaan cinta terhadap dirimu? Nah, orang ini teman-teman boleh jadi siapa sahaja ya, sama ada orang baru ataupun orang lama di dalam hidup kamu. Tetapi yang pasti, siapakah dia yang sedang berpura-pura tidak memiliki sebarang rasa cinta terhadap dirimu? Nah, siapakah orang ini? Wow, Four of Pentacles. Orang yang cukup tertutup dan orang ini sangat menjaga hati dan perasaannya. Saya menangkap orang ini yang sangat takut dikecewakan lagi ya. Mungkin berlandaskan hubungan dia yang di masa lalu, dia mungkin sering dikecewakan atau ditinggalkan yang menjadikan dia seperti ini. Agak guarded ya, seperti benar-benar menutupi perasaannya, bersikap berhati-hati untuk membuka hatinya lagi kepada orang baru. Maka ini mungkin menjelaskannya daripada kartu pertama ini, menjelaskan mengapa dia menjadi orang yang seperti ini. Berpura-pura tidak cinta, berpura-pura tidak ada rasa terhadap dirimu. Kerana dia mungkin sering dilukai, perasaan yang sering dihancurkan sebelum ini. Kita lihat lagi ya. Dia seorang yang berpegang kepada apa pun yang dia miliki. Karakteristik orang ini seperti ini teman-teman. Dia sangat menjaga ya barang-barang kepunyaannya. Seperti HP-nya, handphonenya, mungkin jikalau dia ada motosikal, ada kenderaan, dia akan menjaga barang-barang kepunyaannya dengan baik sekali. Orang yang benar-benar ya menghargai apa yang dimiliki dan akan menjaga barang-barang itu dengan baik supaya tidak rusak, tidak pecah seperti itu ya. Kita lihat lagi siapakah orang ini yang berpura-pura tidak ada rasa terhadap dirimu. Orangnya seorang dermawan, hatinya cukup baik sekali. Dia tidak akan ya seperti dia orang yang akan sharing segala sesuatu yang dia miliki dengan kamu jikalau dia mampu. Ya, selagi adanya sesuatu itu, dia akan sharing bersama. Orang yang cukup baik hati, seorang yang penyayang ya, dan saya lihat dia seorang yang dermawan, sangat baik dengan orang sekitarnya. Siapakah dia? Orang ini tidak akan berkira dengan kamu. Okey, teman-teman di sini ya, sama ada dia seorang yang berzodiak Taurus, Capricorn, ataupun dia seorang yang berzodiak Aries. Nah, ini mungkin zodiak kamu, ini juga mungkin zodiak si dia. Tetapi kerana kita membuka kartu ini ke arah dia, dia mungkin seorang Taurus, seorang Capricorn, atau seorang Aries. Tidak tertakluk ya kepada zodiak. Ini cuma energi yang ditarik daripada kartu-kartu ini. Saya menangkap seseorang yang banyak mengalami ujian di dalam kehidupannya. Sering diberikan ujian oleh semesta, banyak kegagalan, banyak kesedihan, banyak trauma-trauma, mungkin gagal dalam sebuah pernikahan atau mungkin pernah mengalami kerugian uang yang besar. Nah, ini menjadikan dia orang yang berhati-hati ya, baik dari segi bergaul dengan orang sekitarnya atau membuka hatinya kepada kamu dan orang yang dia sukai. Orang ini banyak kehancuran, banyak trauma, banyak kekecewaan, banyak ujian yang sudah dia lalui di dalam hidupnya. Orang yang pernah gagal ya dan kembali lagi untuk bangkit lagi seperti itu. Kita lihat lagi.
Nah, orang ini teman-teman ya, selain daripada mempunyai pemikiran yang cukup berbeza dari kamu, dia juga seorang yang sangat menyayangi, ya. Dia ingin disayang, dia juga seorang penyayang dan sangat ingin menyayangi kamu. Orangnya sangat nyaman dengan kamu, teman-teman. Cukup comfortable dengan kamu, tetapi beberapa di antara dia di sini mungkin ya kerana bersebelahan dengan The Tower, dia mungkin seorang janda atau duda atau sering mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan. Nah, mengapakah ini terjadi jikalau dia tidak pernah bernikah? Kerana dia sentiasa menemukan orang yang tidak tepat di dalam hidupnya. Maka hubungan itu tidak pernah ya sebuah hubungan yang jangka panjang. Setelah beberapa bulan ataupun kurang dari setahun akan berpisah lagi. Nah, seperti itu ya. Tetapi orang ini teman-teman, dia seorang yang sangat mencintai, sangat mementingkan kebendaan. Ya, sangat mementingkan materi. Beberapa di antara dia di sini ya. Jikalau kestabilan itu tidak terlihat dalam hidupnya, dia seperti kemudian ya, hancur, tidak ada mood, tidak bersemangat lagi. Maka kestabilan keuangan itu sangat penting untuk dirinya. Orang yang ingin hidup nyaman. Seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Tetapi orang ini orang yang sangat manja dan ingin disayangi. Saya tidak tahu teman-teman ya, beberapa di antara dia ini ya mungkin masih lagi dihantui dengan kehilangan sosok ibunya. Nah, mungkin orang tuanya ya, maafkan saya, mungkin ibunya sudah pergi, tetapi dia masih lagi dihantui, dibayang-bayangi oleh sosok ibunya. Dia menjadi tidak bersemangat dan hancur ya ketika dia mengingatkan kepergian ibunya. Hidupnya sangat dipengaruhi oleh ibunya. Mungkin dia sangat disayangi ya oleh ibunya di sini. Sama ada dia anak sulung, anak pertama atau anak bongsu di dalam keluarganya. Siapakah dia? Seseorang yang berpura-pura tidak cinta dan tidak menyayangi kamu. Too many cards you guys. Kita lihat lagi ya, siapakah orang ini? Okey, teman-teman, orang ini orang yang sangat action oriented ya. Detik ini saya merasakan dia orang yang cukup aktif dalam hidupnya. Ya, mungkin suka bersenam, suka pergi ke gym, suka melakukan tindakan-tindakan yang melibatkan pergerakan tubuh badan. Dia orang yang benar-benar bersemangat sekali. Menurut si dia ya, kamu ini cukup penting di hatinya. Beberapa di antara dia merasakan perasaan ini baru sahaja bertumbuh terhadap diri kamu ketika wujud ya sebuah ujian di hubungan kalian detik ini. Nah, perasaan ini mungkin baru sahaja bertumbuh ketika dia dihadapkan kepada sebuah rintangan, halangan atau ujian di hubungan kalian detik ini. Saya menangkap dia orang yang bersemangat sekali ya. Bersemangat sekali ketika mendekati dirinya dengan kamu. Dia sangat tertarik dengan kamu dan kamu ini sangat penting di hatinya. Dan dia seperti tidak berganjak pergi ya. Sehinggalah detik ini, orang ini masih lagi menyayangi dirimu. Wow, benar ya teman-teman, bottom of the deck di sini mengindikasikan kartu Ace of Cups. Cinta yang melimpah ruah, cinta yang tidak pernah berkurangan. Malahan ya, bukan saja semakin bertumbuh, tetapi semakin besar cinta yang dia miliki untuk kamu ini. Walaupun mungkin ya hubungan kalian ini sedang dihadapkan dengan sebuah ujian ya, ada hambatan ataupun rintangan, mungkin ada perubahan, tetapi perasaan dia tetap mengalir untuk kamu. Orang ini orang yang penuh dengan kasih sayang dan dia benar-benar sangat menyayangi kamu di sini. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Teman-teman, walaupun orang ini ya, dia sangat pintar untuk berpura-pura, untuk menutupi ya perasaan yang dia miliki kepada kamu, kerana kartu pertama memperlihatkan sisi dia yang berjaga-jaga. Tidak mahu bersikap terbuka kerana dia tidak mahu dilukai lagi. Maka dia menjadi orang yang tertutup, berlandaskan pengalaman-pengalaman pahit ya, jatuh bangun sebuah hubungan di masa lalunya. Menjadikan dia guarded ya, benar-benar cuba memproteksi hati dan perasaannya agar dia tidak lagi dilukai. Nah, walaupun dia seorang yang bijak berpura-pura, tidak memperlihatkan sisi perasaan cintanya kepada kamu. Tetapi teman-teman, sudah pasti ya, setiap kekuatan itu pasti ada kelemahannya. Nah, kita cuba lihatkan di sini, isyarat apakah yang dia berikan kepada kamu, mungkin secara tidak langsung, atau lebih tepat lagi ya, isyarat yang diberikan ini secara tidak sengaja, sehingga kamu berhasil menangkap perasaan hati sebenarnya dia kepada kamu.
Apakah yang dia lakukan atau tidak lakukan secara tidak sengaja sehingga kamu bisa menangkap isyarat yang dia sebenarnya mencintai kamu. Nah, kita cuba lihatkan. Apa yang dia lakukan atau tidak lakukan sehingga kamu berhasil menangkap perasaan hati sebenarnya dia kepada kamu. Mungkin dilakukan tanpa dia sadari dan kamu menangkapnya dengan pasti. Kita lihatkan ya. Okey, teman-teman. Ketika dia memiliki perasaan ini kepada kamu, apa yang dia lakukan? Dia mulai cuekin kamu. Mulai bertindak untuk pergi, menghindar, tidak mahu berkomunikasi. Ketika kamu texting dan sebagainya, sengaja mengambil waktu yang begitu lama untuk membalas textingan kamu. Seolah-olah memberikan kamu impresi yang kamu ini tidak penting di dalam hidupnya. Dia sering menghindar, sering menyakiti dengan kata-kata agar kamu tidak menangkap yang dalam diam dia memiliki perasaan atau hasrat yang besar kepada diri kamu. Nah, jangan lupa teman-teman kerana dia seseorang yang sudah dilukai, maka dia menjadi seperti ini. Ketika dia menyedari this feeling is real, dia mencintai kamu, apa yang dia lakukan adalah cuekin kamu. Cuba bersikap cuek, cuba bersikap menghindar agar kamu tidak dapat menangkap yang dia sebenarnya memiliki perasaan yang tertutup terhadap dirimu. Nah, dia pintar menyembunyikan segala sesuatu, tetapi setiap kekuatan itu pasti ada kelemahannya, tetapi jauh di dalam hati kamu ada bunyi-bunyi yang berbisik bahawa dia memiliki perasaan kepada kamu, maka dia cuba menghindar. Okey teman-teman, maka ini yang membuatkan kamu berhasil untuk menangkapnya. Walaupun dia cuekin kamu, ada beberapa yang cuba menyakiti hati kamu, dia melakukan ini agar kamu tidak dapat melihat sisi sebenarnya. Nah, seperti itu Kita lihatkan lagi, seperti apakah respon kamu terhadap dia ketika kamu berhasil menangkapnya. Seperti apakah pula respon kamu ataupun tindak balas kamu terhadap dirinya ketika kamu berhasil menangkapnya. Seperti apakah tindak balas ataupun respon kamu di kala itu ketika kamu berhasil menangkapnya. Oh wow, teman-teman, kamu juga turut berpura-pura seperti tidak mahu memperlihatkan yang kamu dapat menangkap yang dia mencintai kamu. Tetapi jauh di dalam hati kamu you getting excited. Kerana kamu juga sebenarnya dalam diam mencintai orang ini, menyukai dia. Tetapi ini mungkin ada situasi hubungan kalian yang berbeza-beza di sini kerana kartu di tengah ini menunjukkan tower. Nah, kamu perlu menyesuaikan bacaan ini dengan kondisi kamu. Jika tidak cocok, jangan cuba dicocokkan Di sini kamu merasakan excited, happy. Ini merupakan seperti kejutan kecil buat dirimu ketika kamu menangkap yang dia sebenarnya memiliki perasaan kepada kamu. Tetapi kamu juga menangkap dia cuba menghindar, dia cuba menutupi kerana menurut kamu dia mungkin seorang yang pemalu. Seperti malu-malu kucing, malu-malu mahu maka kamu juga play along seperti tidak mahu menyudutkan dirinya. Maka kamu je senyum-senyum sendiri dan seperti agak santai menerima apa pun yang dia lakukan kepada kamu. Padahal jauh di dalam hati kamu di sini teman-teman kamu dapat menangkap yang orang ini menyukai kamu. Tetapi kamu santai sahaja dan kamu tidak mahu bertindak untuk menyudutkan dirinya. Menurut kamu di sini ini seperti sebuah kejutan kejutan kecil yang kamu dapatkan, tidak menyangka seseorang yang bertindak tegas, ada kalanya kata-katanya menyakitkan, rupa-rupanya ada hati kepada kamu. It's a surprise for you. Seperti itu teman-teman Wow. Saya menangkap teman-teman orang ini benar-benar sebenarnya ingin mengejar kamu tetapi tidak mahu terlihat seperti itu. Dan saya juga melihat energi lain seperti takdir yang menemukan kalian untuk bertemu dan bersatu. Saya menangkap seperti hubungan kalian yang ada kalanya di bawah, ada kalanya di atas. Nah, ini kerana sikapnya yang seperti cuba mencuekin kamu, menghindar agar tidak terlihat sisi sebenarnya. Seperti itu Dan orang ini sangat merasakan begitu beruntung dapat menghadirkan kamu, jatuh cinta dengan kamu, dan dia merasakan kamu ini lain daripada yang lainnya. Dia merasakan dia cukup diberkahi, cukup beruntung ketika dapat bertemu dengan seseorang yang seperti kamu. Dia merasakan ini perputaran yang cukup baik
di dalam hidupnya, sekurang-kurangnya untuk pertama kali setelah mengalami pelbagai kehancuran di dalam hidupnya sebelum ini. Nah, seperti itu. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Sebelum saya shuffle kartu ini kembali nanti ya, di sini ada energi Sagittarius yang kuat. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Siapakah orang ini yang berpura-pura tidak mencintai kamu, tidak memiliki sebarang rasa terhadap dirimu? Siapakah dia? Siapakah orang ini? Apakah dia orang baru atau orang lama? Atau pemuja rahasiamu? Siapakah dia yang berpura-pura? Ataupun mungkin ya orang ini hadir di lingkungan pertemanan kamu. Seseorang yang tidak berjaya kamu tangkap contohnya ya. Kita lihatkan di sini. Wow. Di sini teman-teman ya. Ini lebih mengarahkan kepada sebuah kenyamanan, kestabilan ya. Saya menangkap beberapa di antara kamu yang mungkin memiliki pemuja rahasia yang hadir daripada lingkungan persaudaraan. Ini ada ikatan kekeluargaan. Mungkin saudara mara, cousin sister, cousin brother seperti itu ya, yang mungkin juga memendam rasa kepada kamu tetapi tidak ditunjukkan kerana kalian ini mungkin bersaudara. Orangnya orang rumahan, sangat menjaga privasi, orang yang sangat mementingkan pertalian keluarga, ikatan keluarga, sangat menyayangi keluarganya. Beberapa di antara dia ini hadir daripada keluarga yang cukup besar teman-teman ya. Beberapa di antara yang lain agak mapan, mempunyai rumah yang besar seperti itu. Di sini teman-teman, orangnya berfikiran tajam ya. Orang ini kadang-kadang mempunyai sikap yang menyakitkan kamu ya. Mungkin melalui tutur bicaranya, dan ada kalanya tindakan si dia ini kelihatan seperti terburu-buru ya. Tidak dipikir panjang, dia mulai bertindak secara impulsif. Teman-teman, orang ini sangat memfokuskan kamu. Beberapa di antara dia di sini yang berpura-pura tidak mencintai kamu, tidak memiliki rasa, sepertinya hubungan kalian ini sedang jedah. Saya menangkap seperti dia mungkin ya, continue untuk cuekin kamu, menghindar, atau mulai putting your relationship on hold. Ada yang telah putuskan. Atau dalam arti kata lain ya, beberapa di antara dia ini yang berpura-pura tidak memiliki rasa dengan kamu, pernah pergi meninggalkan kamu, kembali lagi, atau detik ini telah pergi meninggalkan kamu. Nah, sebenarnya bukan dia tidak ada rasa, tetapi atas alasan-alasan kekeluargaan, orang yang berada di belakangnya, khususnya ibu bapanya, pasangannya, dia terpaksa berpisah dengan kamu, memutuskan kamu di sini. Nah, kalian perlu bijak ya, ambil energi yang resonate sahaja. Tetapi walaupun dia putuskan kamu di sini, berpisah dengan kamu, sepertinya orang ini sangat nyaman dengan kamu ya. Kita akan lihat lagi siapakah dia yang berpura-pura tidak memiliki rasa, tidak mempunyai perasaan cinta terhadap dirimu. Nah, benar ya teman-teman, walaupun dia sudah putuskan kamu, perasaan sayang itu tetap berjalan. Orang ini masih mengingati kamu, masih ingin seperti mencuri perhatian kamu. Mungkin sudah dia lakukan, I don't know ya, mungkin sudah dia lakukan tetapi kamu tidak melayan atau something like that. Tetapi perasaan dia di sini teman-teman ya, masih lagi dipenuhi dengan rasa kasih sayang, seperti Ace of Cups tadi, Pisces, Cancer, Scorpio. Dia masih lagi menyayangi kamu, orang yang masih lagi ingin datang memberikan kamu kejutan, dan dia sering memikirkan kamu ya. Akhir-akhir ini sering memikirkan kamu. Wow, benar ya teman-teman, ada energi kesetiaan. Selain daripada seorang kekasih yang kamu cintai, dia juga merupakan seorang teman ya, yang cukup baik. Sahabat yang dapat kamu curhat. Segala sesuatu yang terbuku di hati kamu, di hati dia. Saya tidak tahu kenapa ya, ketika saya melihatkan 3 kartu ini, Woman, Bouquet and Dog, saya mendapat gambaran bahawa kamu sudah lama mengenal orang ini sebenarnya. You have known this person for quite some times now. Sudah lama mengenali dia. Dan kesetiaan itu masih ada di hatinya untuk kamu. Menurut kamu ya, mungkin hubungan kalian ini diawali dengan persahabatan yang cukup baik. Kalian sering curhat dengan satu sama lainnya. Nah, ini yang membuatkan dia semakin menyayangi kamu. Cukup nyaman dengan kamu kerana selain daripada sepasang kekasih, kalian juga merupakan sahabat yang baik. Kita lihat lagi siapakah dia ya. Wow, di sini ada Sun. Orangnya cukup optimis, orangnya cukup positif, dan orang ini orang yang ingin mengejar kejayaan.
Dan ada kalanya kerana ingin ataupun terlalu mengejar kejayaan ini mungkin juga ya membuatkan dia terpaksa berpisah dengan kamu. Kadang-kadangnya orang ini bertindak seperti seorang anak-anak kecil. Dan ada kalanya tidak sedar ya sesuatu yang dia lakukan. Tetapi ketika hadirnya kartu ini bersebelahan dengan Doc, wujud kesedaran di hatinya baru-baru ini ya, kesedaran yang seperti mengetuk pintunya, bahawa dia masih lagi mencintai kamu, masih lagi memikirkan dirimu. Wow, teman-teman, saya merasakan ya ke depannya nanti ya, akan ada kabar berita daripada orang ini. Sesuatu yang sudah lama kamu nanti-nantikan, khususnya untuk kamu yang ditinggalkan. Mungkin orang ini berpisah dengan kamu, hubungan yang sedang jedah ya, ataupun dia pergi meninggalkan kamu. Kedepannya nanti saya boleh pastikan ya, akan ada sebuah pembetulan, correction, kesedaran yang membawa dia datang lagi, hadir dalam hidup kamu. Orang ini kerana kesetiaannya teman-teman ya, tidak lama lagi akan datang mengabari kamu dan ini merupakan kejutan yang hebat buat dirimu. Diaminkan saja jikalau kamu memang looking forward ya, for a good news. Jikalau kamu merasakan, tapi kak saya tidak mahu mendengar dari dia lagi, it's okay. Kamu masih boleh mengekalkan dia sebagai seorang kawan ya. Tidak perlu ada rasa benci dan sebagainya. Teman-teman, kita semua tidak akan hidup untuk selama-lamanya di muka bumi ini, maka take it easy. Begitu ya. Tetapi saya merasakan orang ini datang membawa sebuah kabar berita yang ingin dia ungkapkan kepada kamu. Dia mungkin akan datang menjelaskan mengapa dia putuskan kamu di kala itu. Itu yang saya lihat daripada jalan cerita ini ya. Dia akan datang mengungkapkan kebenarannya mengapa di kala itu dia perlu memutuskan kamu pergi begitu sahaja. Nah, ada sedikit energi itu ya. Dan dia akan menjelaskan apa yang terjadi. Sesuatu yang tidak dia jelaskan ketika dia pergi. Orang ini mempunyai penampilan yang cukup menarik ya. Sama ada dia masih lagi muda ataupun sepantaran dengan kamu atau jauh lebih tua, penampilannya cukup menarik. Dia orang yang ada sedikit sukar untuk berkomitmen di sini ya. Ada sesuatu yang tidak jelas tentang dia, tetapi bakalan terungkap ke depannya nanti. Nah, di sini teman-teman, bottom of the deck, kamu mendapat kartu hati. Ada koneksi heart chakra di antara kamu dengan orang ini yang membawa dia pulang lagi, datang mengabari kamu dalam waktu yang terdekat ini. Orang ini berpura-pura tidak cinta ya ketika dia pergi, berpura-pura tidak memiliki rasa hanya untuk menutupi perasaan ini. Menurut dia lebih baik ditinggalkan kamu sebelum kamu ya secantik kamu ini, setampan kamu ini yang pergi meninggalkan dirinya. Maka dia pergi dulu. Seperti itu ya. Orang ini at the end of the day ya, dia hanya menjaga hatinya. Saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin kerana dia sering mengalami kegagalan, kehancuran atau terlalu banyak ujian yang datang di dalam hidupnya yang menjadikan dia seperti ini. Tetapi dia seorang yang pakai hati. So at the end of the day, hati ini juga yang akan mengembalikan dia kepada kamu. Akan ada berita baik ya. Seseorang yang akan datang dengan cepat dan sesuatu yang mengejutkan kamu. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ke tema hari ini ya. Mengapakah dia berpura-pura tidak mengakui perasaannya ke kamu? Mengapa dia bertindak seperti ini? Berpura-pura tidak ada rasa, tidak mencintai kamu. Mengapakah dia begini, teman-teman? Mengapakah dia cuba menutupi perasaannya selain daripada mungkin ya takut disakiti lagi? Apakah alasan-alasan lain yang hadir sehingga dia berpura-pura tidak ada rasa, tidak mencintai kamu? Okey teman-teman, kerana di sini ya saya menangkap seseorang yang mementingkan kondisi keuangan. Menurut dia, jikalau tidak ada kestabilan keuangan, apakah perlu ya membicarakan cinta? Dia merasakan dia seperti masih perlu ya mengupayakan keseimbangan keuangan di dalam hidupnya. Jikalau dia sendiri tidak mampu ya untuk menampung keperluannya sendiri. Seperti tidak ada keperluan untuk membicarakan hal-hal cinta. Orang yang tahu diri, jikalau tidak ada uang, tidak perlu membicarakan hal cinta kerana ini akan membawa ke jenjang yang lebih serius ya, kepada pernikahan, komitmen yang juga memerlukan uang. Maka jikalau dia merasakan kondisi keuangannya tidak baik, tidak perlu mengutamakan cinta dahulu. Maka berpura-pura seolah tidak memiliki rasa, tidak memiliki cinta kepada kamu. Apa yang terjadi? Dia mulai mengontrol perasaan ini. Orang ini mempunyai disiplin yang cukup baik.
Walaupun dia sangat tertarik kepada kamu, tetapi dia mempunyai ability, kemampuan untuk mengontrol apa yang dia rasakan di hatinya untuk kamu. Padahal teman-teman ya, sudah tidak bisa tertahankan lagi ya. Tetapi dia mengontrol perasaan ini kerana orang ini memiliki disiplin yang cukup baik. Sebenarnya perasaan dia kepada kamu ini cukup kuat sekali, sangat bergairah. Tetapi kerana disiplinnya begitu baik, dia mengontrol segala kerinduan, apa pun yang dia rasakan, diketepikan. Tetapi teman-teman, ketika dia ketepikan ini, ketika dia membohongi dirinya, dia jadi galau sendiri. Dan dia takut teman-teman, dia takut jikalau dia tidak mengungkapkan kebenaran ini kepada kamu ya. Dia dapat merasakan dia mungkin akan tidak diberikan peluang itu, dan dia mungkin akan kehilangan kamu. Dia jadi sedih sendiri sebenarnya. Dia mulai menjadi orang yang beremosi kerana dia dapat merasakan sebenarnya cinta ini berbalas. Kamu juga sebenarnya sangat menyukai dirinya. Tetapi dia menyalahkan dirinya di sini kerana dia menutupi perasaan ini. Padahal dia sedar kamu ini pantas dicintai, pantas diungkapkan kebenaran itu. Tetapi mungkin kerana kondisi keuangannya teman-teman yang tidak mendukung ya, maka dia menjadi seperti terpaksa menelan ya, menyimpan semua ini sendiri. Biarlah hanya Tuhan yang tahu akan perasaan yang dia miliki untuk kamu. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi ya. Mengapakah dia berpura-pura untuk tidak mengungkapkan kebenaran ini? Hal lain yang terlihat di sini teman-teman ya. Dia seperti merasakan dirinya kerana dia mendiamkan diri seperti ini ya. Dia gagal meyakinkan kamu yang sebenarnya dia memiliki hati dan perasaan. Ya benar teman-teman ya, gagal memberikan sebuah pembuktian kepada kamu. Beberapa yang lain teman-teman ya, saya menangkap dia menutupi perasaan ini daripada kamu, berpura-pura tidak cinta dan tidak punya perasaan kerana mungkin ada yang menggunakan kebaikan kamu di sini. Mungkin ada yang kamu bantu ya dari segi keuangan. Dan dia tidak mahu menjadikan bantuan jasa baik kamu ini sebagai dia membalasnya dengan perasaannya. If you know what I mean. Dia tidak mahu mengatakan kepada kamu yang dia cintakan kamu seperti memberikan kamu impresi. Of course ya, you will say that. Because saya membantu kamu dari segi keuangan di sini, maka kamu mengungkapkan rasa cinta. Dia tidak mahu melibatkan perasaan. Do not want to mix business with pleasure. Hanya kerana kamu membantu, mungkin juga kalian rakan sekerja, dia tidak mahu mencampur adukkan kedua-dua itu. Menurut si dia, biarlah dia pendam sendiri, walaupun kamu banyak membantu di sini. Dia lebih suka ataupun lebih prefer ya untuk membalas jasa baik kamu dengan memberi kembali, tetapi tidak membalasnya dengan mengungkapkan apa yang dia rasakan di hati. Kerana dia tidak mahu memberikan kamu impresi yang kerana kamu membantu dari segi keuangan, kamu memberikan dukungan dan dia membalasnya dengan mengungkapkan rasa cinta di hatinya untuk kamu. Padahal orang ini begitu tertarik dengan kamu dan dia juga ingin membuktikan bahawa dia akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Ketika dia stabil nanti, baru akan dia ungkapkan rasa cinta ini. Kerana detik ini ya teman-teman, ketika dia jatuh bangun, cuba menyelaraskan kondisi keuangannya. Dia tidak mahu terlihat lemah ya. Siapakah dia untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada kamu jikalau posisinya seperti ini? Apatah lagi beberapa di antara dia di sini dibantu oleh kamu. Maka dia merasakan dia tidak berhak, tidak berada di tempat yang sempurna untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada kamu. Not in the right position ya, maksud saya ya, untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada kamu. Kita lihat lagi. Di sini teman-teman ya, saya merasakan dirinya seperti tidak pantas dicintai. Seperti saya katakan tadi, ada rasa rendah hati atau rendah diri lebih tepat lagi ya. Dia merasakan siapakah dia ini ya, yang pantas untuk dicintai oleh kamu. Tidak banyak yang dapat dia tawarkan. Kamu memberi dan memberi, tetapi tidak banyak yang dapat dia berikan. Siapakah dia untuk dicintai? Orang ini sebenarnya orang yang, how to say teman-teman ya, dia orang yang benar-benar memandang rendah akan posisinya sendiri. Dia merasakan dia tidak berada di, how to say this ya, tidak berada di posisi yang tepat untuk dicintai oleh kamu. Siapalah dia ya, sebatas untuk dibandingkan dengan kamu di sini. Tidak banyak yang dapat dia tawarkan.
Walaupun dia begitu mencintai kamu, dia tidak happy sebenarnya. Dia so unhappy ya dengan kondisi hidupnya detik ini yang begitu monoton, tidak mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan yang tidak kunjung tiba, posisi yang tidak berubah. Dan apa yang dapat dia tawarkan ke kamu ke depannya nanti? Dia merasakan dia masih perlu bekerja keras ya untuk membuktikan bahawa dia mampu untuk membahagiakan kamu. Tetapi detik ini, dia merasakan dia masih berada di posisi yang sama. Maka ini ya, mendorong dia untuk berdiam diri, mengontrol perasaannya, berpura-pura tidak mencintai kamu. Dan dia takut jikalau dia mengungkapkan hati ini ya, perasaan ini kepada kamu, terlalu kelihatan seperti mengejar ya, seperti kartu Wheel of Fortune tadi, ini seperti akan membuatkan kamu ya, mulai mengkaji latar belakangnya yang mungkin tidak mempunyai kestabilan, tetapi begitu mencintai kamu, ini akan membuatkan kamu menjadi bosan ya. Seseorang yang begitu mudah untuk didapatkan. Maka apa yang dia lakukan? Sedikit jual mahal, berpura-pura agar kamu tidak akan bosan dengan dirinya. Tambahan pula di belakangnya teman-teman ya, tidak banyak yang dapat dia tawarkan. Nah, seperti itu. Tetapi orang ini setia mencintai kamu. Kita lihat lagi teman-teman ya, mengapakah dia berpura-pura tidak mencintai kamu di sini? Okey, di sini teman-teman ya, dia merasakan penghasilannya belum mencukupi. Dia masih perlu mengupayakan lagi. Perlu benar-benar ya, agar dia mampu menampung kebahagiaan kalian bersama ke depannya nanti. Sesuatu yang sedang dia usahakan, tetapi seperti belum sampai tahap teman-teman ya, untuk dia benar-benar stabil. Seperti itu. Maka dia masih menanti, tidak mahu bertindak terburu-buru, menunggu hasil yang pasti. Ketika dia sudah menuai hasilnya nanti, baru dia bertindak untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada kamu. Maka orang ini menanti dengan penuh kesabaran, bekerja dengan penuh kegigihan agar terungkap sebuah kebenaran ke depannya nanti untuk dia mengungkap perasaan hatinya kepada kamu. Dia seperti menanti momen yang tepat ya. Menurut si dia setakat ini tidak banyak yang dapat dia tawarkan. Mungkin uangnya belum mencukupi seperti itu. Dan dia juga merasakan teman-teman ya, wow, ini ada Four of Wands. Dia hanya akan bertemu dengan kamu, celebrate with you, mengungkapkan kebenaran itu ketika uangnya cukup. Ketika dia benar-benar ready ke arah berkomitmen. Beberapa di antara dia di sini teman-teman ya, saya melihat seperti cuba mengontrol diri, mendisiplinkan diri agar tidak memberikan kamu harapan. Sengaja tidak mahu mengungkapkan kebenaran ataupun jawapan iya itu ya. Kerana di sini terlihat mungkin kondisi hubungan kalian, status hubungan kalian yang tidak mengizinkan. Kamu di sini mungkin pasangan orang, saya tidak tahu ya. Maka ini membuatkan dia merasakan it is not right bagi si dia untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan kepada kamu. Kerana di sini ada yang sudah bernikah. Maka ini yang membuatkan energi tertunda-tunda dan tidak pernah mengungkapkan rasa sebenarnya kepada kamu. Dia hanya memendamkan ini sendiri. Berpura-pura tidak ada rasa, berpura-pura tidak mencintai kamu kerana di sini ada yang sudah bernikah. Ya? Maka ini tidak mengizinkan dia untuk mengungkapkan kebenaran itu. Wow, kamu lihat teman-teman ya, ada Eight of Swords. Orang ini walaupun dia tidak dapat mengungkapkan kebenaran itu, dia juga tidak bertindak untuk berpaling ke lain hati. Dia seperti ada energi yang cukup stabil ya dari segi perasaannya kepada kamu melalui kartu Four of Wands ini. Di dalam hatinya, dia sudah pun bernikah dengan kamu. Walaupun mungkin ya kondisi hubungan kalian tidak mengizinkan, dia merasakan sudah terikat dengan kamu. Dan kedepannya dia ingin mengikat kamu. Cukuplah setakat apa yang dia rasakan ini ya, walaupun perlu berpura-pura, tetapi dia bahagia begini. Hanya dengan menyimpan, mengontrol segala perasaan di hatinya untuk kamu. Menurut dia, biarlah dia sahaja yang tahu. Dan kamu tahu, energi lain yang membuatkan dia berpura-pura seperti ini, kerana orang ini sangat menghargai persahabatan di antara kalian. Menurut dia, jikalau dia mengungkapkan kebenaran ini, dia mungkin akan taking the risk ya, bakalan kehilangan kamu. Dia merasakan jikalau dia tidak mahu merosakkan persahabatan di antara kalian, lebih baik diamkan diri, berpura-pura tidak memiliki rasa cinta terhadap dirimu. Nah, teman-teman, kita perlu lihat lagi ya, ketika dia berpura-pura seperti ini.
Apakah yang sebenar-benarnya yang tersirat jauh di dalam hatinya untuk kamu? Walaupun yang terbuka nanti berenergi positif ataupun negatif, kita perlu melihatkan kebenarannya. Ketika dia berpura-pura tidak mencintai, tidak memiliki rasa, apakah yang sebenar-benarnya tersirat jauh di dalam hatinya untuk kamu? Kita cuba kupas lagi ya. Ketika dia berpura-pura mendiamkan diri seperti ini, apakah yang tersirat jauh di dalam hatinya? Kunci. Teman-teman, dia sedar untuk mendapat kunci ini ke hati kamu bukanlah mudah ya. Kerana mungkin, saya tidak tahu ya, mungkin ada penglibatan orang lain, keluarga, orang tua. Nah, untuk mendapatkan kunci ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi dia seperti ingin mendapatkan kunci itu. Orang ini sangat tertarik dengan fisik kamu sebenarnya ya. Dan dia sangat suka menatap wajah kamu, melihat kamu secara nyata. Sangat menginginkan pertemuan, dan detik ini dia merasakan cukup sepi sekali ya. Seolah-olah terlalu banyak ruang dan waktu yang kamu berikan. Saya tidak tahu, mungkin kalian tidak bertemu, jarang bertemu, ada yang menghindar, seperti itu. Jauh tersirat di dalam hatinya, teman-teman. Orang ini menyimpan rasa, menyimpan rahasia di hatinya yang hanya dia yang tahu. Tetapi walaupun ada rasa cinta ini, saya menangkap energi si dia dengan keluarnya kartu moon ini ya, berbohong dengan kamu terang-terangan. Dia berbohong dengan kamu yang dia tidak memiliki rasa kepada kamu. Padahal kartu pertama yang muncul bersebelahan dengan Tower, ini menunjukkan ketegasan cintanya untuk kamu. Tetapi apa yang terjadi? Dia berbohong. Dia menutupi segala ini sehingga kamu menjadi tidak jelas. Dia ini cinta atau tidak? Dia ini punya rasa ataupun tidak? Ini yang dia lakukan. Kerana orang ini berpura-pura tidak mencintai kamu kerana ada sense of insecurity yang jauh di dalam hatinya. Dapat dikonfirmasikan melalui kartu Moon and Four of Pentacles. Dia takut dilukai. Dia takut ditinggalkan. Maka ada yang pergi sebelum kamu tinggalkan. Dia menutupi segala sesuatu yang dia rasakan untuk kamu. Ada yang bertindak ya, berbohong secara terang-terangan. Yang dia tidak mencintai kamu. Padahal kunci ini menunjukkan apa? Dia sedar kamu bukan orang yang mudah untuk didapatkan. Sejinak-jinak burung merpati, tetapi kamu tidak mudah untuk didapatkan. Dia perlu tegas, perlu ada usaha, perlu ada kunci yang tepat untuk mendapatkan kamu. Maka dia takut, ada sisi insecure di hatinya, dan dia sedar ini bukan perkara yang mudah. Hubungan kalian ini ya, sering kelihatan seperti hubungan yang tidak jelas, tidak ada kepastian, dan dia banyak berbohong demi menutupi keegoannya. Energi Divine Masculine ya, dia terpaksa melihatkan kepada faktor-faktor luaran, maka memilih untuk berbohong akan perasaannya kepada kamu. Tetapi teman-teman, jauh di dalam hatinya ketika dia berbohong, berpura-pura seperti ini ya, dia begitu sepi sekali, benar-benar sepi, dan tidak ada orang yang dapat memahami dirinya kecuali kamu. Kini dia seperti ingin mencari solusi ya kepada masalah yang sedang dia hadapi detik ini. Ini bukan masalah kamu, ini masalah dia yang perlu dia selesaikan. Ini tidak ada kaitannya dengan kamu, ini kaitan dengan sesuatu yang perlu dia selesaikan di pihak dia. How to overcome this issue, sesuatu yang dia hadapi ya, dan dia tidak menyalahkan kamu, dia menyalahkan dirinya kerana bersikap seperti ini, memilih untuk tidak mengungkapkan kebenaran itu kepada kamu. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini selain daripada Sagittarius yang mendominasi tadi ya daripada kartu Wheel of Fortune, kita juga ada Aries, Taurus, Leo, Aries, Taurus, Leo, Sagittarius mendominasi bacaan kita kali ini, dan juga didampingi dengan zodiak yang lain seperti Aries, Leo, Sagittarius, lebih ke arah Aries, Leo dan Sagittarius, ketiga-tiganya elemen api kuat ya, dan juga didampingi dengan Gemini, Libra, Aquarius. Saya lebih menangkap ke arah Aquarius teman-teman ya. Aries, Leo, Sagittarius, seperti saya katakan tadi, ketiga-tiganya, dan juga ada energi Pisces, Cancer, Scorpio, lebih ke arah Cancer dan Scorpio, seperti itu. Okey guys, kita akan lihatkan di sini ya.
Kita cuba dengarkan kata-kata yang sebenarnya hadir dari hatinya, sesuatu yang dia sembunyikan dari pengetahuan kamu. Seseorang yang berpura-pura, tidak ada rasa cinta, tidak ada sebarang rasa terhadap dirimu. Mungkin ya, kartu-kartu pesan ini akan membongkar kebenaran yang tersirat di hatinya untuk kamu. Kita dengarkan, apakah yang sebenarnya hadir dari hatinya untuk kamu, sesuatu yang cuba dia sembunyikan. Nah, speaking of sembunyikan teman-teman, I am secretly obsessed with you. Dalam diam teman-teman ya, dia sangat terobsesi dengan kamu. Tetapi dia memilih untuk diamkan energi moon. Dia memilih untuk merenung, tidak mahu mengungkapkan, berrahasia, menyimpan rahasia ini serapat yang mungkin daripada pengetahuan kamu. Tetapi dalam diam, begitu terobsesi dengan dirimu. I only desire you and no one else. Benar ya? Kartu daripada Eight of Swords ini. Dia tidak pernah berpaling hati ke lain hati atau menghadirkan orang lain. Energi si dia ini sudah terikat dengan kamu. Therefore, I only desire you and no one else. Dia tidak pernah memikirkan orang lain. Yang sering hadir di pikirannya, kamu, kamu, dan kamu. Tidak ada orang lain yang dia inginkan. Kita lihat lagi ya. Seseorang yang pura-pura tidak cinta, seseorang yang berpura-pura tidak ada rasa. Nah, benar ya? Begitu tertarik dengan fisik kamu, sudah saya terangkan tadi, you are sexy in my eyes. Orang ini orang yang benar-benar ingin melihat fisik kamu ya. Ketika dia ingin melepaskan rindu, tidak hanya akan memuaskan dirinya ya, sebatas melihat kepada gambar-gambar kamu, dia perlu bertemu dengan kamu secara nyata. Detik ini saya menangkap energinya yang penuh dengan kesepian dan cuba mencari cara untuk bertemu dengan kamu. Tetapi dia tidak yakin ya. Seolah-olah ya. Saya tidak tahu teman-teman. Beberapa di antara dia ini ya. Terlihat daripada kartu Lenormand ini ya. Tidak diberikan kesempatan untuk mengenali kamu dengan lebih jauh lagi. Tetapi kamu sudah menutup pintu. Seperti kamu tidak memberi kesempatan itu kepada si dia untuk mengejar kamu atau mengenali kamu dengan lebih baik lagi. Di sini teman-teman, I'm scared to reach out to you. Benar ya? Ada energi yang ingin menggapai, tetapi dia tidak yakin. Energi moon. Dia takut dia akan ditolak. Kelihatan seperti ya, tergesa-gesa ingin mencari kamu ya, dan dia tidak mahu terlihat lemah seperti itu. Please do not ignore me. Detik ini ya, berlandaskan energi kesepian yang dia rasakan di hatinya, dia memohon dan merayu agar kamu tidak mengabaikan dirinya. Sekurang-kurangnya wujudkanlah sebuah pertemuan atau berkomunikasi. Jikalau kamu merasakan dia yang memblokir, ini aneh sekali ya. Walaupun dia yang mungkin memblokir kamu jauh di dalam hatinya, sebenarnya ada perasaan yang tidak mahu sebenarnya. Jikalau boleh ya, jikalau mengizinkan, situasi yang mengizinkan, dia sebenarnya tidak mahu diabaikan oleh dirimu. Mungkin got no choice ya, maka terpaksa menjauhkan diri. I think about you last night, teman-teman. Seseorang yang berpura-pura tidak cinta, berpura-pura tidak rasa, tidak memiliki rasa, I think about you last night. Malam semalam, dia memikirkan kamu sehinggalah hari ini, sehinggalah malam ini, sehinggalah sore ini, sehinggalah pagi ini, ketika kamu mendengarkan readingan ini. I want to hold you. Seolah-olah orang ini ya, tidak mahu lagi berkata-kata. Menurut dia teman-temannya, tidak perlu memberikan omongan yang kosong. Apa yang perlu dia lakukan hanya beraksi dengan mendekap kamu, memeluk kamu, bersalaman dengan kamu. Ini sesuatu yang ingin dia lakukan ya, untuk melepaskan kerinduan di hatinya. Orang ini sedang dalam perenungan yang cukup dalam guys. Benar-benar merindukan kamu, merenungkan mengapakah tindak tanduknya yang memilih untuk tidak mengungkapkan kebenaran rasa cintanya kepada kamu. Dia seperti menyesali ya, tidak bertindak ataupun tidak diberikan kesempatan itu oleh kamu maybe ya, untuk mengenali kamu dengan lebih jauh. Dia menyesal mengapa dia ditolak dari awal lagi. Seperti kamu sudah tahu dia menyukai kamu sebenarnya. Tetapi kamu bersikap berhati-hati mungkin kerana kamu ada pasangan atau salah satu ada pasangan yang membuatkan kamu menolak dirinya. Nah, di sini ada alfabet yang mengeja ya, perkataan Rose. Ini mungkin nama kamu, ini mungkin singkatan daripada namanya. Mungkin namanya Roslan, tetapi orang panggil Rose. Seperti itu jikalau dia seorang pria. Atau jikalau kamu seorang wanita, nah bunga mawar teman-teman ya. Mungkin ada di antara kalian yang bernama Rose di sini.
Wow, this one is spelling out a lot of names ya guys ya. Mungkin juga ada yang bernama Wati, jikalau kamu wanita, atau jikalau kamu berdilin dengan seorang wanita yang bernama, contohnya Roswati, atau Wati, atau Ros, ya. Ataupun mungkin ada initial depan ya, yang mengindikasikan nama pria ini, seperti itu. Wow, almost spelling out the word waiting ya guys. Almost spelling out the word waiting. Seseorang yang dalam posisi menunggu kamu. This is so amazing ya. Saya tidak tergerak untuk membuka lebih banyak initial ya. Okey, di sini terlihat dengan begitu jelas. ROSHZJ LWATINQEK. Sekali lagi ya, ada panggilan adik di sini. Dan saya tidak tahu ditujukan kepada siapa ya. Sekali lagi ada panggilan adik di sini dan saya tidak tahu ditujukan kepada siapa. Mungkin nama manja, nama panggilan, seperti itu. Baik teman-teman. Kelihatan ya. Sampai di sini dahulu untuk readingan sampingan kali ini. Yang menerangkannya, seseorang yang berpura-pura tidak cinta, seorang yang berpura-pura tidak memiliki rasa terhadap dirimu. Teman-teman, sentiasa menebar kebaikan and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di tayangan video malam nanti. Bye, take good care.